Senang sekali menyapa Anda semuanya dalam program Bible Everyday. Hari ini saya mengajak Anda terus melanjutkan pelajaran rohani kita. Dan kita sudah tiba di 1 Samuel pasal yang ke-10. Ibu bapak saudara semuanya, di 1 Samuel pasal yang ke-10 ini adalah kisah tentang bagaimana Saul menjadi raja melalui undian. Dan tentu saja kita mengerti bahwa Tuhanlah yang menetapkan Saul menjadi raja. Bagaimanapun caranya, entah melalui undian, entah melalui pemilihan, entah melalui cara apapun, tapi kita mengerti bahwa yang menentukan segala sesuatunya adalah Tuhan sendiri. Yang mau saya bagikan kepada Anda di pasal yang ke-10 ini adalah seperti ini. Saul menjadi raja melalui undian. Tetapi kalau Anda baca perikop sebelumnya, maka Anda mengerti bahwa sebelum itu terjadi, Saul sudah diurapi lebih dulu oleh Samuel untuk menjadi raja. Perhatikan, Saul belum menjadi raja, tetapi dia sudah dipersiapkan sebelumnya dengan menerima pengurapan Tuhan untuk menjadi raja. Ayat yang pertama dari 1 Samuel pasal yang ke-10. Lalu Samuel mengambil buli-buli berisi minyak, dituangnyalah ke atas kepala Saul, diciuminyalah dia sambil berkata, "Bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas umatnya Israel? Engkau akan memegang tampuk pemerintahan atas umat Tuhan, dan engkau akan menyelamatkannya dari tangan musuh-musuh di sekitarnya. Inilah tanda bagimu bahwa Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas miliknya sendiri." Sekali lagi, sebelum Saul terpilih menjadi raja, sebelum benar-benar dia duduk di istana menjadi raja, ada satu hal yang mendahulunya, yaitu dia diurapi lebih dulu. Pengurapan mendahului dari jabatan. Hal yang sama juga terjadi kepada Daud. Anda masih ingat, Daud belum menjadi raja. Dia bahkan masih begitu muda dan menggembalakan kambing domba. Tetapi sebelum dia menjadi raja, dia sudah menerima pengurapan untuk menjadi raja. Apa yang saya hendak bagikan di sini adalah seperti ini. Sebelum kenyataan itu terjadi, sebelum sebuah kepemimpinan terbentuk, dia sudah menerima pengurapan lebih dulu untuk menjadi pemimpin. Dengan kata lain, Tuhan hendak menyatakan kepada kita semuanya bahwa kalau kita menjadi pemimpin, tidak lain, tidak bukan, itu karena Tuhan yang menentukannya bagi kita. Hal yang kedua adalah Tuhan mengurapi kita dengan tujuan supaya ketika kita memimpin, sesungguhnya kemampuan itu datangnya daripada Tuhan sendiri. Kecakapan itu datangnya daripada Tuhan yang telah mengurapi kita. Hal yang ketiga, hal ini menunjukkan bahwa hal-hal rohani itu ternyata mendahului dari hal-hal yang sifatnya lahiriah. Posisi, jabatan, kedudukan, saya boleh sebut itu hal yang lahiriah, hal yang kasat mata bisa dilihat. Tetapi sebelum tanggung jawab itu diemban, Anda melihat Saul, Anda melihat Daud, maka hal-hal yang sifatnya rohani itu mendahuluinya. Ibu bapak saudara semuanya, kalau Anda menjadi pemimpin hari ini, entah menjadi pemimpin di gereja, entah Anda menjadi ketua bagian tertentu dalam sebuah organisasi, baik di gereja, baik di yayasan, di institusi, di perusahaan, di keluarga, dimanapun posisi kita menjadi pemimpin, mari kita ingat baik-baik akan hal ini, bahwa kemampuan kita memimpin itu sesungguhnya tidak ada artinya kalau Tuhan tidak menyertai dan tidak mengurapi kita. Itu menunjukkan bahwa kita perlu mengandalkan Tuhan. Itu menunjukkan bahwa sesungguhnya tidak ada yang lebih penting, tidak ada sesuatu yang membuat kepemimpinan kita berdampak selain daripada penyertaan Tuhan sendiri. Itu sebabnya harapkan pengurapan Tuhan terjadi dalam kepemimpinan Anda. Bahkan hal yang paling sederhana sekalipun, misalnya Anda menjadi orang tua, Anda menjadi kepala keluarga,
Saudara, Anda butuh pengurapan Tuhan, supaya dengan pengurapan itu kita menjadi pemimpin yang bisa mengayomi orang-orang yang kita pimpin, supaya dengan pengurapan itu kita bisa menjadi contoh dan teladan yang baik, supaya dengan pengurapan itu Tuhan memberikan kepada kita kecakapan sehingga kepemimpinan kita berjalan dengan baik. Saya simpulkan dan saya ulangi sekali lagi, jauh sebelum Saul memimpin menjabat menjadi raja, pengurapan Tuhan lebih dulu menyertainya. Ingat, hal rohani selalu mendahului hal yang jasmani. Pikirkan akan hal ini. Tuhan memberkati.